Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, saya mahasiswa pendidikan profesi guru UIN Sunan Gunung Jati dalam jabatan tahun 2023. Saya bertugas mengajar bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Jonggol, Kabupaten Bogor. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Adapun kompetensi dasar materi ini adalah meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah pokok ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Adapun indikator materi ini adalah meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi manfaat perilaku jujur dan adil atau pertanyaan lain yang relevan dan aktual, memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil, mengidentifikasi contoh-contoh nyata jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber, mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dengan sikap jujur dan adil, merumuskan makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil, menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil, menghubungkan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat perilaku jujur dan adil. Peserta didik mampu memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh nyata jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber dengan benar.
Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dengan sikap jujur dan adil dengan benar. Peserta didik mampu merumuskan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil. Peserta didik mampu menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil. Peserta didik mampu menghubungkan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu memaparkan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil. Peserta didik mampu memaparkan hubungan antara jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis tentang jujur dan adil. Peserta didik mampu memaparkan hubungan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil dengan benar. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis itu jika masing-masing anggota keluarganya saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula, anak berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur? Tentu akan menjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik atau siswa hendaknya jujur kepada bapak ibu guru dan teman-teman di sekolah. Kejujuran siswa pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh, semua ini tidak dikehendaki oleh semua manusia. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa sangat kecewa dan sangat sakit hati. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim,
atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika kita harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas atau SMA. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Berlaku adil dan bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan berperilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan kita semuanya. Ada sebuah kisah yang menjadi teladan bagi kita semuanya, yaitu kisah keadilan Umar bin Khattab terhadap orang Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan kakek Yahudi. Kakek, jauh-jauh datang dari Mesir. Adakah keperluan yang ingin kakek sampaikan? Tanya Khalifah kepada kakek Yahudi. Kakek Yahudi pun menceritakan bahwa rumahnya secara sepihak diratakan untuk dibangun masjid. Dia pun mencurahkan perasaannya kepada Khalifah Umar mengenai perjuangan untuk memiliki rumah itu. Sungguh sangat menyedihkan. Harta satu-satunya yang aku miliki sekarang telah sirna karena dirampas oleh pemerintah. Wajah Khalifah Umar sontak memerah. Khalifah Umar pun begitu marah mengetahui kisah yang didengarnya dari kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas mengambil tulang unta lalu menggores tulang tersebut dengan huruf alif dengan pedangnya.
tulang unta itu pun diserahkan kepada kakek Yahudi. Khalifah Umar berkata, bawa tulang ini ke Mesir dan berikan kepada Gubernur Amr bin As. Dengan penuh keheranan kakek Yahudi pulang ke Mesir. Kakek Yahudi lantas memberikan kepada Gubernur Amr tulang tersebut. Sang gubernur Mesir itu pun sontak, pucat ketika menerima tulang tersebut dari kakek Yahudi. Mendadak Amr memerintahkan jajarannya untuk membongkar masjid di tanah milik kakek Yahudi itu. Kakek Yahudi merasa heran, mengapa dengan sepotong tulang unta busuk Amr bin As bersedia membongkar masjid untuk kembali menjadi gubuk milik Yahudi. Maaf Tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang busuk itu sehingga Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja masjid yang amat mahal ini? Amr bin As memegang pundak kakek Yahudi sambil berkata, wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang busuk. Akan tetapi tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku, dan tulang ini merupakan peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, satu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Kakek Yahudi lalu berkata, oh, ternyata Islam itu sangat adil ya Tuan. Gubernur Amr bin As berkata, ya, inilah Islam. Kemudian kakek Yahudi berkata, sungguh saya sangat kagum dan semoga kisah tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Orang yang jujur juga akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat Nabi yang sangat jujur. Suatu ketika orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim. Seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Dengan demikian, keadilan sangat dibutuhkan dalam semua kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Abul Mudillah Maula Ummul Mukminin sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la turadu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuktira wa da'watul mazlumi tuhmalu alal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang doa mereka tidak terhalang, yaitu yang pertama imam atau pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang ketiga doa orang yang dijolimi, doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari?
Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat, dimanapun kalian berada. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Lalu, kapan seseorang bisa memulai berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab pada usia dini ini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-muridnya. Demikian pula dengan kalian. Kejujuran dan keadilan yang kalian lakukan akan dilihat dan dicontoh oleh adik-adik kalian. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikanlah perilaku contoh jujur berikut ini. Yang pertama, di rumah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Memberitakan sesuatu hal baik kepada orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Kedua, di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Tidak mencontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak dan ibu guru, karyawan dan teman. Jika bersalah, harus mengakui kesalahannya. Di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Seseorang yang jujur harus sama dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, di sekolah maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikanlah contoh perilaku adil berikut ini. Yang pertama, di rumah. Misalnya setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak yang pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000. Sedangkan kamu mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan perintah ayah. Yang kedua, di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Yang ketiga, di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW atau kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berlaku adil kepada tetangga. Ada sebuah kisah yang menjadi teladan atau pelajaran bagi kita semuanya, yaitu kejujuran seorang wanita yang solehah. Saat suatu tengah malam di kota Madinah, kebanyakan warga kota sudah tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan menyelusuri jalan-jalan di kota. Dia coba untuk tidak melewatkan satu pun dari pengamatannya. Menjelang dini hari, pria ini lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja, terdengarlah olehnya percakapan antara ibu dan anak perempuannya dari dalam rumah dekat dia beristirahat. "Nak,
Campurkanlah susu yang kau perah tadi dengan air, kata sang ibu. Jangan ibu, Amirul Mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak menjual susu yang dicampur air, jawab sang anak. Tapi banyak orang melakukannya nak, campurlah sedikit saja, yakinlah bahwa Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, kata sang ibu mencoba meyakinkan anaknya. Ibu, Amirul Mukminin mungkin tidak mengetahuinya, tapi roh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihatnya, tegas si anak menolak. Mendengar percakapan ini, berurailah air mata pria ini. Karena subuh menjelang, segeralah dia ke masjid untuk memimpin sholat subuh. Sampai di rumah, dipanggillah anaknya untuk menghadap dan berkata, "Wahai Asim, putra Umar bin Khattab, sesungguhnya tadi malam saya mendengar percakapan istimewa. Pergilah kamu ke rumah si Fulan dan selidikilah keluarganya." Asim bin Umar bin Khattab melaksanakan perintah ayahandanya yang tak lain memang Umar bin Khattab, khalifah kedua yang bergelar Amirul Mukminin. Sekembalinya dari penyelidikan dan menghadap ayahnya dan mendengar ayahnya berkata, "Pergi dan temuilah mereka, lamarlah anak gadisnya untuk itu dan menjadi istrimu. Aku melihat insya Allah dia akan memberi berkah kepadamu dan anak keturunanmu. Mudah-mudahan pula dia dapat memberi keturunan yang akan menjadi pemimpin bangsa." Begitulah menikahlah Asim bin Umar bin Khattab dengan anak gadis tersebut. Dari pernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu perempuan bernama Laila, yang nantinya dikenal dengan Ummi Asim. Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang pemuda dari keturunannya bernama Umar dengan kening yang cacat dengan luka. Pemuda ini memimpin umat Islam seperti dirinya memimpin umat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya saja. Saat Umar meninggal, cerita ini tetap terpendam. Di antaranya keluarga Ummi Asim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz adalah gubernur Mesir di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dari pernikahan Ummi Asim dengan Abdul Aziz Manwar bin Hakam, lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu pelajaran yang kita ambil yaitu yang pertama, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Yang ketiga, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Keempat, kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Yang kelima, kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Pengertian jujur dan adil. Jujur berarti berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi atau objek yang dikatakan. Dengan demikian, yang disebut jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan, dan kenyataan. Seseorang yang tidak sesuai antara hati dan perkataannya disebut tidak jujur. Misalnya, kita menyanggupi datang sewaktu diundang oleh teman. Padahal dalam hati kita mengatakan tidak akan datang karena berbarengan dengan kegiatan yang lain. Karena tidak ingin mengecewakan teman, kita kemudian menyatakan akan datang. Ini merupakan suatu ketidakjujuran. Demikian juga jika tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, kita mengatakan akan datang, tapi kenyataannya kita tidak datang tanpa alasan yang jelas. Kadang alasan yang disampaikan berupa alasan yang dibuat-buat. Padahal sebenarnya ia tidak datang karena memang tidak ingin datang. Ini juga merupakan bentuk ketidakjujuran. Bentuk ketidakjujuran berikutnya adalah
tidak sesuainya perkataan dengan objek yang dikatakan. Misalnya, kita diundang teman, sedangkan kita tidak bisa hadir pada waktunya yang ditentukan. Kemudian membuat alasan yang tidak benar, misalnya sakit, padahal tidak sakit. Bentuk ketidakjujuran ini disebut dengan bohong, karena mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Siswa yang jujur dalam belajar memiliki sikap yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ketika ia menghendaki keberhasilan studi, maka ia akan belajar dengan giat dan rajin, bukan dengan cara mencontek atau berbuat curang. Inilah yang disebut dengan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Adapun kata adil merupakan serapan dari kata bahasa Arab adalah, yang berarti lurus dan sama. Seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Pengertian ini selaras dengan arti kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni 1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak. 2. Berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga yaitu sepatutnya atau tidak berbuat sewenang-wenang. Misalnya seseorang wasit sepak bola, ia dikatakan adil apabila mengambil keputusan dengan benar sesuai aturan pertandingan, tidak memihak salah satu kesebelasan, serta menggunakan ukuran yang sama dalam mengambil keputusan. Jika wasit tersebut mengabaikan aturan permainan yang menjadi ukuran kebenaran dan berpihak pada salah satu kesebelasan, maka wasit tersebut dikatakan telah berlaku sewenang-wenang, berbuat zalim atau tidak adil. Agama Islam sangat menekankan agar bersikap jujur. Jujur merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pesan moral dari ayat tersebut adalah agar seorang mukmin bersikap jujur dengan berkata benar. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kepribadiannya jujur. Ia meyakini bahwa semua perkataan yang keluar dari dirinya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkataannya akan dicatat sebagai amal perbuatan yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kejujuran akan membimbing dan mengarahkan seseorang ke jalan kebaikan. Sebaliknya, perkataan dusta akan mengarah ke jalan keburukan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakjibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sungguh seorang laki-laki yang bersikap jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
Sedang sifat dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Sungguh, seorang laki-laki berkata dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta. Ada 3 faktor makna adil. 1. Kesamaan. Adil bermakna kesamaan, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, meskipun berbeda latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, maupun latar belakang politik. Kita tidak boleh membedakan perlakuan terhadap orang lain karena memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka ia harus dihukum sesuai kesalahannya. Tidak peduli apa latar belakang orang yang telah melakukan kesalahan itu. Apakah dia anak seorang pejabat, anak konglomerat, maupun masyarakat biasa. Semua harus diperlakukan secara sama. Sama-sama dihukum sesuai kesalahan yang dilakukan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adalah tidak adil apabila kedudukan sosial seseorang menyebabkan dia terbebas dari hukuman atau mendapatkan perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman. Yang kedua, keseimbangan. Adil dalam konteks ini, dalam konteks keseimbangan, tidak mengharuskan kesamaan, namun terjadinya keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. Dalam beberapa hal, keseimbangan diperlukan demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Contoh adil dalam keseimbangan dapat dilihat pada sebuah persoalan imam sholat. Laki-laki bisa menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Sementara perempuan hanya boleh menjadi imam sholat apabila jamaahnya perempuan saja. Ini tidak berarti Islam tidak adil, atau ini bukan berarti Islam tidak adil, melainkan ada keseimbangan yang harus dijaga agar sholat jamaah dapat terlaksana dengan tertib. Yang ketiga, proporsional. Dalam konteks ini, adil bermakna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Inilah yang disebut dengan proporsional. Jika seseorang tidak bertindak proporsional, maka ia dapat dikatakan berlaku zalim. Misalnya, sewaktu ada antrian, yang datang lebih awal antri di depan, sedangkan yang datang lebih akhir antri di belakang sesuai dengan urutan kedatangan. Ini merupakan contoh sederhana makna adil dalam konteks proporsional. Sementara menyerobot antrian sehingga merugikan orang yang berhak mendapatkan antrian lebih dulu merupakan perbuatan zalim yang bertentangan dengan keadilan. Adapun fungsi dan peran perilaku jujur dan adil dalam kehidupan, sifat jujur dan adil ada di dalam sosok pribadi yang berintegritas. Integritas seseorang ditandai dengan kejujuran atau satunya kata dengan perbuatan. Seseorang yang berintegritas akan menjadikan kebenaran sebagai ukuran. Oleh karena itu, seseorang yang berintegritas memiliki sifat jujur dalam dirinya, sekaligus memiliki keberpihakan kepada keadilan. Jujur dan adil yang menyatu dalam integritas diri seseorang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang berkualitas yang diimpikan oleh semua orang. Hidup berkualitas diukur dari tercukupinya semua kebutuhan hidup seseorang, baik yang bersifat fisik seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal,
ataupun kebutuhan akan rasa memiliki kasih sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri yang bersifat psikis. Adapun cara yang dapat dikembangkan untuk membangun perilaku adil diantaranya: 1. Menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang politik, dan sebagainya. Yang kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Alhamdulillah, materi telah selesai. Mari kita sama-sama membaca doa majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah pelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.